Mari kita semua bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Aku anak terang. Ku anak terang, tugasku memberi terang. Ku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Ku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Ku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Anak-anak, selamat pagi semuanya. Salam sehat dari Bapak untuk kalian semuanya. Dimanapun kalian saat ini berada, mari kita bersama yaitu melakukan devotion seperti biasanya pada waktu kalian masuk ke sekolah. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulainya. Tuhan, kami ucap syukur untuk anak-anak yang Kau percayakan kepada kami dimanapun mereka berada. Kami rindu Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati mereka sehingga anak-anak ini diberikan kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera dan perlindungan yang sempurna dari Tuhan. Biarlah roh hikmat, pengertian dan takut akan Tuhan turun atas setiap anak-anak yang Kau percayakan kepada kami tersebut, sehingga anak-anak ini boleh bertumbuh di dalam kasih Tuhan, menjadi laskar Kristus yang tangguh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Anak-anakku, mari kita bersama dengan Bapak yaitu untuk membaca firman Tuhan yang saat ini kita ambil dari Mazmur 37 ayat yang ke-8. Mazmur 37 ayat yang ke-8. Tolong kalian persiapkan Alkitab kalian dan kalian mencatatnya dengan baik ya. Bapak akan bacakan untuk kalian semuanya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Firman Tuhan dengan tegas mengatakan, kita sebagai anak-anak ya, kita sebagai anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sudah menegaskan kepada kita, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati. Kenapa Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita ini berhenti marah? Karena pada saat kita yaitu marah, emosi kita ini meledak-ledak, maka yang terjadi, hidup kita nanti tidak mencerminkan sebagai orang yang percaya sama Tuhan, yang hidupnya bergantung kepada Tuhan, yang hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Kenapa? Pada saat kita marah, maka yang ada ya, yang terucap dari kata-kata kita biasanya bukan kata-kata yang positif, bukan kata-kata yang membangun, bukan kata-kata yang menguatkan iman, tapi kata-katanya kata-kata yang pedas, kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang destruktif. Artinya kata-kata tersebut akan merusak suasana, merusak perasaan orang yang kita marahi itu tadi. Jadi Tuhan berkehendak, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati ya. Tuhan mengatakan jangan sampai hati kita ini menjadi panas sehingga kemarahan kita ini menjadi meledak-ledak ya. Kemarahan kita tidak terkontrol, itu yang Tuhan mau ya. Tapi apa yang Tuhan rindukan, kita ini diminta untuk berhenti. Pada saat kita ini berhenti marah, maka
kita bisa bersandar kepada Tuhan. Pada saat kita bersandar kepada Tuhan, hikmat Tuhan turun atas kita, sehingga pada waktu kita menghadapi permasalahan, sekalipun permasalahannya itu sulit, sekalipun permasalahan itu berat, sekalipun permasalahan itu ya kita tidak sanggup untuk menyelesaikannya, pada saat kita ini bersandar sama Tuhan, pada saat ini kita berserah sama Tuhan, maka Roh Tuhan akan memberikan kepada kita hikmat. Di situ kemudian Tuhan akan mengajari kita, sehingga kita nanti terbuka untuk wawasan yang baru yang dari Tuhan, yang membuat hubungan kita dengan orang lain itu menjadi lebih baik, menjadi lebih harmonis, menjadi lebih akrab, ya. Itu yang Tuhan rindukan, ya. Pada saat kita melakukan itu, maka dengan sendirinya hati kita nanti akan dipulihkan oleh Tuhan. Hubungan kita dengan orang lain akan dipulihkan, sehingga hubungan itu menjadi hubungan yang lebih harmonis, menjadi hubungan yang lebih serasi. Dan kalau hubungan serasi, dengan sendirinya anak-anak, hidup kita dengan Tuhan itu nanti akan dinilai menjadi baik, ya, menjadi baik. Karena Tuhan mengatakan kepada kita ada hukum yang harus kita taati. Hukum yang pertama atau hukum yang utama, kasihlah Tuhan Allahmu. Kalau kita mengasihi Tuhan Allah, maka kita akan melakukan firman-Nya tadi di dalam ketaatan dan di dalam iman kita kepada Tuhan. Kalau kita sudah lakukan itu, maka ingat ada hukum yang gak kalah pentingnya dari itu, kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi kepada diri kita sendiri. Kalau kita sudah mengasihi kepada sesama, ya, kita mengasihi kepada sesama, itu berarti kita membangun hubungan yang baik dengan teman kita, membangun hubungan yang baik dengan saudara kita, membangun hubungan yang baik dengan orang tua kita, dengan guru-guru kita. Kan begitu ya anak-anak. Jadi kalau hubungan itu sudah dibangun dengan baik, ya, karena nggak ada kemarahan, hati kita nggak panas, itu yang Tuhan rindukan. Dikatakan lagi kemudian itu diulangi, ya, kalau yang awal tadi berhentilah marah, ini diulangi lagi, jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Coba anak-anak perhatikan, pada saat kalian marah, apakah itu membawa dampak yang positif? Apakah itu membawa dampak yang membangun? Apakah itu membawa yaitu kebaikan bagi diri kalian sendiri, juga bagi orang lain? Itu hanya akan membawa dampak yang negatif. Kenapa? Pada saat kalian marah, kata-kata itu tidak terkontrol, tindakan kita tidak terkontrol, hubungan kita dengan orang lain yang tadinya baik hanya gara-gara kemarahan yang tidak terkontrol, hubungan menjadi retak, hubungan menjadi rusak. Dan itu Tuhan tidak inginkan, ya, tidak inginkan. Karena Allah menginginkan kita mengasihi orang lain seperti kita mengasihi kepada diri kita sendiri. Pada saat kita marah, dengan sendirinya hal yang tidak baik yang akan kita lakukan. Ingat, ada banyak anak-anak pada saat marah, apa yang dilakukan? Dia membawa yaitu kebun binatang ragunan di dalam mulutnya. Dan itu yang harus kalian kikis habis, ya. Kalian kikis habis supaya kemarahan, panas hati, emosi tidak menguasai diri kita, tapi kita dilepaskan oleh Tuhan pada saat kita ini bersandar kepada Tuhan, pada saat kita ini minta pertolongan kepada Tuhan, ya. Pada saat kita minta pertolongan, sehingga kita nggak marah, yang ada sukacita, yang ada senyum gembira, yang ada yaitu kita riang bersama dengan teman-teman kita, kita menerima apa adanya dari kebaikan maupun kekurangan mereka, yang membawa hubungan kita satu dengan yang lain menjadi harmonis. Kemudian ayat yang 9 dikatakan demikian, sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Kalau kemarahan itu akan membawa kejahatan, dan di sini dikatakan di dalam ayat yang 9, sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Pada saat orang marah, ya, yang dilakukan adalah
perbuatan jahat. Dan kalau perbuatan jahat, orangnya dicap oleh Tuhan sebagai orang-orang yang berbuat jahat. Dan orang-orang yang berbuat jahat diingatkan di dalam ayat ke-9 akan dilenyapkan, ya, akan dilenyapkan. Bukan berarti begitu orang itu marah kemudian melakukan sesuatu yang jahat langsung Tuhan akan melenyapkan, enggak. Tapi orang tersebut tidak berkenan di hadapan Tuhan dan dia tidak memiliki masa depan yang telah dijanjikan oleh Tuhan, ya. Dia tidak memiliki kehidupan sebagaimana yang Allah janjikan. Itu yang dimaksud, yaitu akan dilenyapkan. Dia enggak menerima janji Tuhan dengan baik. Dan bukan hanya di dunia saja, tapi pada saat nanti dipanggil pulang oleh Tuhan, dia tidak akan diterima oleh Tuhan. Itu yang dimaksud, yaitu orang-orang ini akan mengalami kerugian, ya, orang-orang ini akan mengalami penderitaan. Kemudian dikatakan kalimat selanjutnya, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Dan kalau kita percaya kepada Tuhan, kita diperlakukan mungkin gak enak sama orang lain, jangan sampai hati kalian panas, jangan sampai kalian menjadi marah, ya. Kalian bersandar kepada Tuhan. Kita minta pertolongan Tuhan, kita menantikan Tuhan dengan setia. Tuhan datang, Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. Tuhan akan memberikan, ya, hati yang sejuk kepada kita, sehingga kita nanti bisa memberikan jawaban yang tepat kepada orang lain. Dan kalau itu kita lakukan, kita sebagai anak Tuhan telah mencerminkan bahwa di dalam hidup kita ada Tuhan yang mengasihi, ada Tuhan yang memimpin, ada Tuhan yang membimbing kita. Dan itu yang mencerminkan kita beda dengan orang lain. Kalau itu kita lakukan dari sehari ke sehari, terus menerus, maka kita menjadi anak Tuhan yang berkenan. Dan kalau kita menjadi anak Tuhan yang berkenan, hidup kita pasti akan diberikan janji Tuhan. Janji Tuhan akan ditepati di dalam kehidupan kita, dan kita akan memiliki masa depan yang indah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dijauhkan dari madesu, yaitu masa depan yang suram, tapi Tuhan berikan masa depan yang indah di dalam kasih-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih kepadamu. Jamah setiap hati kami Tuhan, jamah setiap anak-anak Tuhan, jamah setiap orang yang mendengarkan, agar mereka Tuhan Yesus Kristus tidak memiliki sikap pemarah, tidak memiliki hati yang panas, tapi mereka memiliki pemulihan yang dari Tuhan. Hidupnya dipenuhi dengan kasih, hidupnya dipenuhi dengan sukacita yang dari Tuhan, sehingga dapat mencerminkan kemuliaan Tuhan di dalam hidup mereka, karena ada Allah di dalam hidup mereka yang memimpin setiap hidupnya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.